Halo, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Ayah. Wow, you look very bright this morning. Happy Chinese New Year. Udah lewat. Ini kita menjelang Easter. Oh, Easter. Iya. Atau mungkin udah memasuki bulan suci Ramadan. Yes. Gimana? Seminggu lagi deg-degan. Sudah deg-degannya kenapa deg-degannya? Deg-degannya karena memang harus bangun pagi untuk sahur. Enggak juga sih, udah biasa. Udah biasa. Okay. Apa yang bikin deg-degan kamu ini? Menjelang Lebaran ketemu keluarga. Itu kamu harus mempersiapkan ya, biasanya kostingnya Lebaran gimana? Apa memang tahun ini atau tahun depan? Jodohnya mana? Iya, kan pusing saya ditanya-tanya gitu. Tapi ngomong-ngomong perjodohan, kemarin baru baca di online, di berita gitu ya, bahwa angka pernikahan di Indonesia selama 3 tahun belakangan ini menurun. Kenapa sih? Gen Z ini kenapa kalian mau nikah ya? Karena aku udah ngelewatin masa itu. Oh gitu kan, kamu gak ada rencana mau nikah lagi kan? Oh, nanti single, saja kan? Ya gitu. Aku pun juga memang itu ya, semoga tahun ini menjadi berkah untuk berjodohan juga. Amin. Gitu ya. Lebaran tahun ini bisa menemukan jodoh ya. Tapi memang kalau apa namanya, selain julid banget kita ya. Selain memang angka pernikahan yang turun, perceraian malah naik. Really? Yes. Oh my goodness. Gitu. Kita jangan bahagia dong, jangan. Gak baik, aku mau tepuk tangan tapi nggak jadi. Iya, jangan. Angka yang naik itu nggak selalu positif. Iya. Karena tuh pikir kosnya yang naik itu berarti bagus, tapi enggak ya. Enggak, beda tuh naiknya ya. Beda. Oh beda. Iya. Tapi apa sih, kita juga berharap yang terbaik untuk apalagi para pasangan ya. Kalau kita lihat Gen Z ini kan memang sudah menganut ajaran lebih ke ini ya, lebih ke aliran kerja terus ya. Kerja terus. Lupa. Betul, sampai lupa untuk menikah. Bukan lupa sih, mungkin mereka lebih ke, kalau aku ambil sisi positifnya, mereka lebih mencari hal-hal yang lebih positif, lebih memfilter lagi. Dan yang paling sangat aku salut sekali untuk Gen Z ini, mereka ini mempersiapkan, mereka ini tidak mengulang kesalahan dari generasi-generasi sebelumnya, di mana mereka lebih memilih untuk menikah pada saat mereka sudah mapan. Nah, gitu. Tapi kadang-kadang kosnya masalah mapan ini kan nggak ada ukurannya ya. Kamu mapan berapa sih kelahirannya? Biasa, 2001 aku ya. Gen Z ya. Dan memang ada hal positif yang bisa diambil dari Gen Z ini. Mereka tuh mempersiapkan secara finansial, secara keuangan, mental untuk sebelum menikah, sehingga nanti anak-anaknya katanya ini tidak menderita seperti mereka dulu gitu katanya. Oke, tapi kayaknya nggak ada rasa cukup deh Kosday kalau kita bisa kasih ini ya advice ya, Kosdaynya ukuran gaji atau enggak apa yang mereka punya, nggak ada ukurannya. Karena ketika udah punya mobil, aku belum punya rumah. Ketika udah punya rumah, aku belum punya gaji yang tinggi. So, it's about mentality. Lu punya mental untuk siap untuk berkomitmen atau enggak. Itu aja sih. Ciri-ciri milenial nih. Milenial go with the flow gitu ya. Itu tips kita, percintaan kita di pagi hari ini. Semoga pasangan di rumah yang lagi nonton kita selalu tetap bahagia dan setia sama pasangan ya. Pasangannya setia, iya dong. Bukan pasangan orang lain, tapi pasangannya ya. Pasangannya sendiri. Tapi yang pastinya harus bahagia juga ya. Jadi apapun yang harus yang kita lalui harus dijalani dengan ikhlas, karena roda itu berputar ya. Jadi pasti nggak apa-apa. Oke. Fokus. Kita ini harus serius ya. Iya, harus serius. Jadi selain tadi ada tips pernikahan atau enggak kecintaan. Iya, nanti kita akan ada juga informasi-informasi lainnya, khususnya harga sembako menjelang bulan Ramadan. Kemudian juga ada karena Ayah lagi pikirin percintaan aku kayak gimana ya. Nanti juga akan berita terkait dengan pemilu yang katanya di Serekap ini sudah tidak ada lagi grafik real count-nya. Jadi nanti akan sama-sama saksikan. Tapi kita sapa dulu pemirsa di rumah, senang sekali kami kembali dapat menjumpai Anda pada pagi hari ini bersama saya Ayah Nufus. Dan saya Togi Sinaga dalam Sindo Morning Show. Dan seperti biasa kami akan hadirkan dengan berbagai informasi hangat dan juga menarik untuk menemani Anda di Kamis pagi hari ini ya. Betul sekali. Dan pemirsa, seperti biasa sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Morning Show, kita akan berikan quotes of the day pada pagi hari ini dari pionir animasi film kartun yakni Walt Disney, yang mengatakan apa Togi? Ya, semua impian dapat menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Nah, ini keberanian. Jadi ini dari seorang Walt Disney aja yang full of imagination gitu ya, yang menciptakan imajinasi-imajinasi untuk anak-anak. Mereka dia mengatakan bahwa nggak cuma bermimpi aja nih, you have
to also chase your dream. Gitu. You have to do action, ya kan? Dan take a leap of faith. Kadang-kadang kalau kita ngambil keputusan itu, kadang-kadang kita worry, aduh bisa gagal nggak sih? Atau enggak kita bisa mampu nggak sih? Ya intinya sih take a leap of faith. Untuk decision itu semoga ini berjalan dengan baik dan lancar. Betul, jadi harus dibarengin ya. Selain bermimpi juga harus ada effortnya juga. Dan juga jangan lupa untuk berdoa. Berdoa itu pastinya, betul sekali. Minta izin orang tua, nenek, kakek, pasangan. Itu jodoh lagi. Oh iya, balik lagi. Yaudah, pemirsa kita sebelum mulai Seorang Gaji dan Morning Show pagi ini, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Ribuan motor pegawai pabrik sepatu di Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat terendam banjir luapan Sungai Cisanggarung. Ya, akibatnya motor para pegawai mogok, sementara perusahaan menghentikan aktivitas dan memulangkan seluruh karyawan. Air luapan Sungai Cisanggarung memasuki area parkiran motor di pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Derasnya aliran air ke lokasi parkiran yang lebih rendah membuat ribuan motor pegawai yang terparkir tak bisa diselamatkan. Antrian panjang pegawai pun terjadi di pintu keluar parkiran di tengah rendaman banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm, semakin menyulitkan proses evakuasi motor. Awalnya surut terus tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Nah, sempat tinggi nggak di parkiran ini, Mbak? Sempat berapa senti? Nggak tahu, kalau sekarang sampai selutut sih. Petugas gabungan bersama pihak perusahaan berjibaku mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Sementara perusahaan menghentikan aktivitas kerja dan memulangkan seluruh karyawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini terendam banjir. Ya, banjir akibat air Sungai Gunting. Ini meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kadimangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi. Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kadimangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Meski ketinggian banjir cukup signifikan, namun warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan sejak sore sampai malam tidak berhenti. Akhirnya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekitaran 70-80, kalau luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir Ya, itu? sudah langganan. Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam pemukiman warga agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.